Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pendaftaran pasien yang nanti akan berkunjung ke Puskesmas. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya menambah pengguna untuk role pendaftaran atau grup pengguna bagian pendaftaran. Nah, kita akan melakukan simulasi mendaftarkan pasien menggunakan akun tersebut. Saya akan logout dari akun admin, kemudian kita akan login menggunakan akun bagian pendaftaran tadi. Kemudian nanti jika sudah berhasil login akan muncul informasi seperti ini. Nah, oke, sebelum kita lanjut saya akan menjelaskan menu-menu yang muncul pada menu-menu yang tersedia pada halaman atau grup pengguna bagian pendaftaran. Yang pertama, di sini ada laporan kunjungan untuk melihat laporan kunjungan Puskesmas baik itu di rawat jalan, rawat inap, maupun laporan kunjungan sehat dan laporan kunjungan prolanis atau kegiatan prolanis. Kemudian selanjutnya di sini ada menu pendaftaran kunjungan yang nanti akan digunakan untuk mendaftarkan kunjungan pasien. Kemudian selanjutnya di sini ada pendaftaran pasien baru yang nanti akan digunakan untuk mendaftarkan data pasien jika memang pasien tersebut belum pernah berkunjung ke. Kemudian di sini ada lagi menu database pasien. Nah, menu database pasien ini untuk melihat data pasien yang sudah pernah berkunjung ke Puskesmas kita. Jadi semua data pasien nanti akan muncul di sini. Kemudian di sini ada laporan lain-lain. Di sini kita bisa lihat ada menu laporan cetak surat, menu laporan rekap kunjungan untuk melihat rekapitulasi kunjungan berdasarkan periode tertentu gitu ya di Puskesmas. Oke, kita akan mulai dari skenario mendaftarkan pasien yang belum pernah berkunjung di Puskesmas. Di sini ketika mendaftarkan pasien ada jenis identitas ya, ada berdasarkan KTP, ada berdasarkan BPJS, ada tanpa identitas. Nah, maksudnya ini kita bisa mendaftarkan pasien berdasarkan KTP. Ketika nanti kita masukkan nomor KTP, sebagai contoh, saya masukkan nomor KTP. Nah, maka sistem akan otomatis menarik informasi pasien itu dari provider BPJS dari mana gitu ya, status kepesertaan BPJS-nya aktif atau tidak, dia kelas berapa, jenis jenis pesertanya apa, itu akan kelihatan. Sistem juga akan mampu menarik informasi tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pasien. Secara alamat pasien, kemudian selain alamat juga ada alamat jalan, RT RW, sampai nomor HP. Cukup bermodalkan dengan informasi jenis identitas KTP seperti itu. Begitu juga di sini ada untuk menarik identitas berdasarkan nomor BPJS. Jadi begitu kita pilih nomor BPJS, kemudian nomor di sini kita pilih nomor BPJS, kemudian kita input nomor BPJS-nya, sistem juga akan mampu menarik data seperti tadi, seperti berdasarkan nomor KTP. Jadi fitur ini membantu administrasi pendaftaran untuk melengkapi data secara otomatis dari tarikan BPJS dan Kementerian Kesehatan ya. Nah, kemudian Mas Nuris, kalau misalnya pasiennya nggak bawa KTP gimana? Kalau pasiennya nggak bawa KTP, kita bisa pilih tanpa identitas. Nah, kalau tanpa identitas, kita harus input manual satu persatu. Saya akan contoh misalnya tanpa identitas gitu ya. Kemudian kita akan masukkan nama pasiennya misalnya Zaki. Kemudian selanjutnya agamanya Islam. Ini silakan dilengkapi. Status pernikahan belum tahu, misalnya kita buat di sini. Pendidikannya SD, misalnya tanggal lahirnya nanti silakan Anda pilih untuk tanggal lahirnya, sesuaikan. Kemudian jenis kelamin laki-laki, golongan darah silakan pilih kalau misalnya sudah diperiksa. Kemudian, tapi ini nggak opsional ya. Yang wajib itu cuma nama, kemudian tanggal lahir, alamat, cuman ini saja yang wajib. Selain itu tidak wajib. Oh, status perkawinan juga wajib. Status di keluarga juga ya. Misalnya dia anak gitu ya. Status perkawinan belum kawin. Kemudian tadi apa? Tadi tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, misalnya lain-lain. Kemudian nama kepala keluarga boleh silakan diisikan, suku juga boleh diisikan. Tapi ini nggak wajib ya. Yang tidak tidak ditandai bintang ini tidak wajib. Kemudian Cilame misalnya. Nomor HP nanti boleh diisikan.
tapi tidak wajib nomor HP ini. Nah, kalau misalnya data pasiennya itu sudah lengkap, boleh klik simpan. Oke, nah kalau misalnya sudah, nanti dia akan otomatis ke menu pendaftaran kunjungan. Kalau tadi pendaftaran pasiennya, sekarang kita mendaftarkan kunjungan pasiennya. Seperti itu. Ya, kita bisa daftarkan kunjungan pasien. Misalnya si Zaki mau berobat ke poli apa nih? Misalnya dia mau berobat ke poli umum, ya, berobat ke poli umum. Kemudian nanti di sini ada penanda apakah si pasien ini pasien prioritas atau tidak. Nah, ini biasanya kita tambahkan untuk penanda, misalnya entah dia pasien lansia, entah dia pasien lansia atau pasien ibu hamil gitu ya, sehingga perlu diprioritaskan. Anda bisa pilih di sini. Kemudian jika pasien ini merupakan pasien prolanis, Anda bisa checklist di sini jika memang kunjungannya itu untuk mengambil obat secara rutin. Biasanya kan pasien prolanis itu setiap bulan dia ngambil obat ya. Kemudian Anda juga bisa menandai di sini apakah si pasien tersebut sudah screening CKG atau belum. Nah, jika pasien itu memiliki kelainan, Anda juga bisa melakukan checklist di sini sehingga bagian pelayanan selanjutnya itu bisa mengetahui jika pasien ini butuh penanganan khusus seperti itu. Nah, setelah mendaftarkan, kita bisa klik simpan di sini untuk mendaftarkan pasien. Nah, begitu kita klik simpan, ini sudah selesai nih. Berarti kita sudah berhasil mendaftarkan satu pasien dengan penjamin umum. Kemudian, Mas Nuris, kalau misalnya pasiennya sudah pernah berkunjung, gimana? Ini kunjungan dia ke sekian kalinya misalnya. Nah, Anda bisa gunakan fitur dari ini ya, pendaftaran kunjungan. Kemudian nanti di sini Anda bisa langsung pilih namanya, misalnya nama pasiennya Nuris gitu. Nah, kemudian Nah, kemudian nanti akan muncul informasi di sini gitu ya. Informasi nama pasien, nomor RM, tanggal lahir itu akan muncul di sini semua. Nanti tinggal Anda daftarkan aja. Misalnya dia mau ke poli apa? Klaster 3 dewasa misalnya. Ya, klaster 3 dewasa, Dr. Alexander. Kita klik simpan. Nah, maka kita sudah berhasil mendaftarkan 2 pasien ke klaster 3 dewasa dan 1 ke poli umum. Kalau data itu poli umum ya. Kemudian cara kedua adalah Anda juga bisa mendaftarkan pasien dari database pasien. Lalu silakan cari pasiennya. Kemudian nanti silakan klik daftarkan. Seperti ini. Nah, by default sistem ini sudah mampu mendeteksi informasi data pasien BPJS ya. Jadi informasi seperti apakah status pasien tersebut aktif atau tidak, kepesertaannya itu sudah bisa dideteksi secara otomatis oleh sistem Kliksimpus. Jadi misalnya status pasien tersebut tidak aktif, maka sistem akan memberikan notifikasi seperti ini dan meminta kita untuk mendaftarkan pasien ini sebagai penjamin umum. Tapi kalau misalnya pasiennya aktif, nanti bisa dilanjutkan sebagaimana biasanya. Ya, seperti itu. Oke, kita klik OK. Kemudian, nah kalau misalnya mau daftarkan lagi, misalnya ke klaster gigi ya, klaster gigi boleh. Kita klik simpan. Nah, maka kita sudah berhasil mendaftarkan 3 pasien ya ke poli umum, klaster 3 dewasa dan klaster gigi. Nah, andai kata misalnya kita salah mendaftarkan pasien, seharusnya ke klaster 3 dewasa, malah kita daftarkan ke poli umum. Cara ubahnya gimana? Cara ubahnya sangat gampang. Silahkan klik aksi, kemudian Anda bisa melakukan edit kunjungan. Lalu nanti silakan disesuaikan di sini. Apa saja yang mau diedit? Misalnya kita pengen ubah dari penjaminnya dari dari umum ke BPJS. Nah, ini boleh gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengubah unit layanannya. Jadi dari tadinya poli umum ternyata salah, kita mau ubah ke klaster 3 dewasa. Nah, ini juga memungkinkan. Kemudian selanjutnya kalau misalnya Anda pengen ubah nama perujuk juga bisa. Lalu kita klik update untuk menyimpan perubahan. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah kita bisa lihat bahwa si Zaki ini sudah berubah dari tadi ke poli umum menjadi ke klaster 3 dewasa. Nah, begitu cara untuk mendaftarkan pasien. Jadi ada beberapa cara ya.
Yang pertama kita bisa mencari data pasien di sini sebagai contoh nulis tadi, atau Anda juga bisa mendaftarkan melalui menu database pasien, kemudian silakan klik pada bagian nama dan klik daftarkan untuk mendaftarkan pasien. Lalu selanjutnya silakan pilih poli tujuannya. Nah, kemudian kalau misalnya si pasien tersebut aktif ya, status kepesertaannya aktif, Anda bisa lihat informasinya sebelah kanan. Jadi status BPJS si pasien ini dia aktif, dan Anda juga bisa melihat bahwa si pasien ini dari provider mana nih. Apakah dari puskesmas Anda atau bukan. Nah, jadi ketahuan informasinya di sini. Oke, lalu silakan kita klik daftarkan, maka akan kelihatan di sini ada nomor. Kalau penjamin BPJS akan kelihatan di sini ada nomor BPJS-nya ya. Nomor kartu BPJS-nya akan kelihatan, dia ada di sini. Seperti itu untuk mendaftarkan pasien, baik itu pendaftaran pasien baru atau pendaftaran kunjungan. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.